Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Maisila Aurel bersama dengan Mira Asmarani akan membahas tentang unit 2 Bhinneka Tunggal Ika yang mengenai tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Apa sih mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas? Mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas merupakan langkah awal untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang identitas masing-masing individu dan kelompok, kita dapat menjalin komunikasi yang efektif, menghindari prasangka negatif, dan membangun rasa persatuan yang kokoh. Mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas berkaitan dengan interaksi, sosialisasi, dan identitas atau jati diri. Masuk ke interaksi. Apa sih interaksi itu? Tentunya, sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Selanjutnya, sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran diseminasi adat, nilai, cara pandang, atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenal atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dan apa itu identitas atau jati diri? Identitas atau jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Bisa juga berarti identitas, inti jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas. Adapun dua identitas negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Dan identitas primordial itu bisa dikatakan sebagai perasaan-perasaan kesukuan, perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai norma dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnis khas tradisi dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang itu baru dilahirkan. Identitas yang kedua bersifat nasional. Identitas secara nasional salah satunya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia atau bahasa pemersatu. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada identitas kita yang bersifat nasional. Kesimpulan dari materi ini adalah manusia memiliki dorongan alami untuk berinteraksi dengan sesama. Melalui interaksi, kita dapat mengenali orang lain dan memahami pandangan serta nilai-nilai yang mereka anut. Sosialisasi juga berperan dalam mentransfer adat, nilai, dan pemahaman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menghargai keragaman identitas adalah bentuk ketaatan pada hukum alam. Setiap manusia memiliki identitas unik yang harus dihormati dan diakui. Indonesia merupakan contoh nyata keragaman identitas dengan berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Kekayaan budaya dan keyakinan yang beragam ini harus dijaga dan dihormati.
Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena kita masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.